Halo semuanya, saya akan menyampaikan ajaran universal untuk membantu kita terbebas dari penderitaan. Ini adalah episode pertama dari ajaran universal yang ingin saya buat, dengan tema tentang pikiran. Penjelasan ini akan disampaikan secara langsung dan sederhana, agar kita dapat mengenal pikiran dan terbebas dari penderitaan sejak dari akarnya. Kita semua, tanpa memandang agama, negara, usia, kondisi fisik, laki-laki, atau perempuan, dapat mendengarkan ajaran ini. Ajaran ini bersifat universal, dan saya akan berhati-hati dalam menyampaikannya agar isinya tetap netral, tidak memihak manapun. Ini adalah pembahasan yang sederhana namun mendalam, tentang pikiran kita sendiri, pengetahuan yang selama ini sering terabaikan. Hal ini terjadi karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memahami bahwa pikiran kita adalah unsur murni, unsur asal, dan unsur alami. Pikiran ini adalah unsur kehidupan yang tidak berbentuk, tidak datang, tidak pergi, tidak lahir, tidak mati, tidak gelap, tidak terang, dan tidak terikat pada bahasa apapun. Pikiran adalah kekosongan yang jernih dan murni. Sebenarnya, unsur alami ini tidak memiliki nama yang disebut pikiran, tetapi kita menggunakan bahasa untuk menjelaskannya. Bahasa yang saya gunakan ini adalah apa yang kita sebut sebagai bahasa konvensional. Bahasa ini, apapun asal negaranya, hanyalah ekspresi dari pikiran. Bahasa yang kita ucapkan ini adalah bentuk atau karakteristik dari pikiran, namun, pikiran itu sendiri tidak memiliki ekspresi. Ia adalah unsur kosong yang jernih dan murni. Sebelum masuk ke inti pembahasan, inti ajaran universal yang, ketika kita dengarkan, dapat membawa kita terbebas dari penderitaan, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya menyampaikan ajaran ini hanyalah satu. Agar kita semua di dunia ini terbebas dari penderitaan. Segala penderitaan muncul dari pikiran kita sendiri, yang berusaha untuk belajar dan memahami. Pikiran kita menciptakan berbagai perasaan, kemudian melekat dan terikat pada perasaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan munculnya bahasa yang kita gunakan, gambaran mental yang kita bayangkan, emosi, dan berbagai bentuk kesadaran. Semua ini hanyalah ekspresi atau gerakan dari pikiran, bukan pikiran itu sendiri. Namun, pikiran kita seringkali terjebak dengan alat-alat ini. Intinya ada di sini. Ketika pikiran, atau mari kita sebut sebagai kita, untuk memudahkan, unsur murni ini sebenarnya hanya tidak menyadari bahwa ia adalah unsur murni, unsur alami. Karena tidak mengetahui dirinya sebagai unsur murni, ia menciptakan alat-alat untuk digunakan dalam proses membentuk, menciptakan suara, dan berkomunikasi. Alat-alat ini memungkinkan kita membentuk pemahaman melalui gambaran mental yang kita bayangkan. Coba bayangkan seekor macan tutul. Apakah Anda bisa melihatnya di atas pohon? Ini adalah cara untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Suara digunakan untuk komunikasi, dan gambaran mental juga digunakan untuk memahami. Ketika sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bayangkan, itu menghasilkan emosi kepuasan. Namun, jika tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bayangkan, maka akan muncul emosi ketidakpuasan. Misalnya, ketika kita berbicara dalam hati, yaitu berpikir dalam pikiran, kita berbicara dalam hati. Kita berpikir bahwa ingin pergi mengunjungi ibu di kampung. Pikiran itu muncul, ingin pergi menemui ibu di kampung, besok langsung pergi. Kita rindu pada ibu. Begitu kita berpikir demikian, ternyata keluarga pun setuju. Mereka bilang, ayo pergi saja, nanti kami izin kerja, besok langsung berangkat. Kita merasa senang, muncul emosi kepuasan. Semua ini, suara dalam pikiran, gambaran mental yang terlintas, dan emosi yang muncul, adalah ekspresi pikiran yang berada di sisi kepuasan. Apakah bagian ini sudah dipahami? Disinilah kita selalu bergantung pada hal-hal ini. Ini hanyalah alat dari pikiran,
alat yang kita gunakan. Sebab, kita adalah inti pikiran yang kosong, jernih, dan murni. Kita adalah unsur kehidupan tanpa bentuk, unsur alami yang murni. Kita adalah bagian dari unsur alam yang sangat suci, tetapi kita malah terjebak dan bergantung pada alat-alat ini. Kita percaya bahwa suara yang kita dengar adalah benar-benar suara kita. Kita percaya pada suara itu, pada gambaran mental yang kita bayangkan, dan pada emosi yang muncul. Ketika kita merasa senang, kita percaya bahwa perasaan itu nyata, bahwa kita benar-benar bahagia karena akan pergi mengunjungi ibu. Kita percaya bahwa semuanya benar-benar ada, namun, ketika kita berpikir ingin pulang ke rumah untuk bertemu ibu, muncul gambaran mental. Lalu pasangan kita berkata, tidak perlu pergi sekarang, pekerjaan sedang sibuk. Nanti saja kalau sudah luang. Begitu mendengar itu, kita langsung merasa tidak senang, muncul rasa tidak puas. Lihat, bukan setiap kali kita berpikir, membayangkan, berbicara dalam hati, atau bahkan mengucapkan suara, kita selalu bergantung pada hal-hal ini. Ketika kita terlalu bergantung pada suara, gambaran, atau pikiran ini, maka akan langsung muncul rasa puas atau tidak puas. Ketika rasa tidak puas muncul, kita menjadi marah. Ini adalah emosi yang berada di sisi negatif, sisi kemarahan. Kita marah pada pasangan kita, marah pada segala sesuatu. Akibatnya, kita tidak mau makan malam, tidak mau memasak, tidak mau melakukan apapun. Kita hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan merasa kesal. Siapa yang akhirnya menderita? Pertanyaannya sekarang, siapa yang menderita? Kita. Bukan mengapa kita begitu bodoh sehingga menderita karena ekspresi ini ekspresi ketidakpuasan atau kepuasan. Apakah itu memiliki wujud? Bisakah kita menyentuh ekspresi ini? Suara yang kita ucapkan, baik di dalam hati maupun dengan suara nyata, apakah bisa disentuh? Tidak bisa. Benar, suara itu tidak bisa disentuh. Gambaran yang kita bayangkan juga tidak bisa disentuh. Benar, lalu, emosi kepuasan atau ketidakpuasan, atau bahkan kemarahan, juga tidak bisa disentuh. Benar, jadi mengapa kita terjebak dalam ekspresi ini? Karena kita percaya bahwa itu memiliki wujud. Bukan jika itu tidak memiliki wujud. Mengapa kita melekat padanya? Mengapa kita terus terjebak di dalamnya? Siapa yang bisa memahami ini? Semua ini adalah ekspresi dari pikiran, tetapi kita adalah pikiran itu sendiri. Unsur yang kosong, jernih, dan tidak terpengaruh oleh apapun. Apa yang ingin saya tunjukkan kepada kita semua adalah pengetahuan yang perlu kita pahami bersama. Ini disebut sebagai ilmu untuk bebas dari penderitaan. Ilmu ini bersifat universal dan seharusnya kita semua pelajari. Saya dan tim akan menerjemahkan ajaran universal ini ke berbagai bahasa dan menyebarkannya di dunia maya, agar semua orang di berbagai negara dapat mendengarkannya. Tujuannya hanya satu, membantu kita semua bebas dari penderitaan. Terutama bagi mereka yang berasal dari bangsa dan agama yang berbeda. Ini tidak terkait dengan agama, bangsa, atau apapun, tetapi hanya tentang pikiran kita semua. Kita semua memiliki pikiran, dan pikiran inilah yang melekat pada ekspresi. Karena itulah kita menderita, kita tenggelam dalam ekspresi tersebut. Ketika bahagia, kita tenggelam dalam ekspresi itu. Ketika menderita, kita juga tenggelam dalam ekspresi itu. Bahkan saat berbicara seperti sekarang, kita hanyut dalam suara ini. Pernahkah kita memperhatikan, selama hidup kita hingga saat ini, apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Beberapa dari kita mungkin memiliki pertanyaan dalam hati, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kita sudah berusaha melakukan segalanya, tetapi masih merasa ada sesuatu yang kita cari dan belum ditemukan. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Pikiran kita adalah unsur kosong yang jernih dan sangat murni.
Ia menyatu dengan kekosongan jernih di alam semesta yang tak terbatas. Coba bayangkan, jika kita menghapus matahari di seluruh alam semesta, menghapus semua lubang hitam, menghapus semua bintang di alam semesta tanpa batas ini, bahkan menghapus semua kegelapan dan cahaya di alam semesta. Jika semua itu dihapus, yang tersisa hanyalah kekosongan yang jernih. Pernahkah kita memperhatikan bahwa kekosongan ini adalah unsur asli? Unsur yang sudah ada sebelum segalanya? Sebelum bintang-bintang muncul, kekosongan yang jernih ini sudah ada terlebih dahulu. Inilah unsur asli, alam yang murni, yang telah ada sebelum segala sesuatu. Dan kita adalah bagian dari unsur asli ini. Kita adalah unsur kosong yang jernih, yang memiliki kehidupan, dan menyatu dengan kekosongan jernih di alam semesta yang tak terbatas. Sekarang, coba bayangkan jika tubuh kita dihapus. Misalnya, tubuh ini dihapus, maka yang tersisa hanyalah pikiran, yaitu unsur kosong yang jernih dan murni, serta ekspresi yang menyertainya. Yang tersisa adalah pikiran dan ekspresi yang melapisinya. Ekspresi inilah yang bergerak, bergetar, dan menutupi pikiran. Sekarang, coba kita hapus ekspresi ini. Apa sebenarnya ekspresi itu? Ekspresi yang melapisi dan menutupi pikiran ini adalah pikiran itu sendiri, atau suara yang kita dengarkan sekarang. Suara yang kita gunakan ini adalah pikiran. Suara ini mengandung makna, bukan? Ini adalah pikiran yang membentuk, pikiran yang menciptakan. Pikiran ini muncul bersama dengan gambaran yang kita bayangkan, suara dan gambar yang ada dalam pikiran kita. Selain itu, ada juga emosi, baik itu emosi kepuasan, ketidakpuasan, atau emosi netral. Apapun bentuknya, semuanya adalah ekspresi. Ekspresi lainnya adalah kesadaran akan suara, kesadaran yang merasakan suara. Ketika kita mendengar suara, kesadaran itu muncul dengan sendirinya, tanpa perlu kita berusaha untuk menyadarinya. Pernahkah kita memperhatikan bahwa kesadaran itu muncul dengan sendirinya tanpa perlu kita usahakan? Ia selalu sadar sepanjang waktu. Apakah kita melihat ini? Jika kita menyadari bahwa suara, gambaran yang kita bayangkan, emosi apapun, kesadaran akan suara, bahkan ingatan dan pemahaman kita, semuanya hanyalah ekspresi dari pikiran. Apakah bagian ini dapat dipahami? Coba kita hapus ekspresi pikiran ini, hapus tubuh fisik, maka yang tersisa adalah ekspresi dari pikiran. Jika kita juga menghapus ekspresi pikiran, yang tersisa hanyalah inti pikiran, yang merupakan unsur kosong yang jernih dan murni. Kekosongan ini menyatu dengan segala sesuatu. Inilah diri kita, unsur yang kosong, jernih, dan murni, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Kita adalah unsur murni ini. Sebagai perumpamaan agar lebih mudah dipahami, pikiran kita dapat diibaratkan sebagai kuning telur. Kuning telur ini adalah inti pikiran. Kuning telur menciptakan putih telur untuk melindungi dirinya. Putih telur ini adalah ekspresi dari pikiran. Jika kuning telur adalah inti pikiran, maka putih telur adalah ekspresinya. Apakah ini jelas? Ekspresi ini berfungsi melindungi pikiran, bergerak, dan membentuk sesuatu. Ekspresi ini adalah alat yang digunakan untuk memahami. Kuning telur menciptakan putih telur sebagai pelindung, dan putih telur menciptakan cangkang telur sebagai lapisan luar untuk melindunginya. Jadi, ada dua lapisan pelindung, putih telur dan cangkang telur, yang melindungi inti pikiran. Kuning telur bergantung pada kedua lapisan ini untuk perlindungan dan untuk menerima pengaruh dari dunia luar. Apakah ini jelas? Hati kita juga seperti kuning telur. Kita adalah inti pikiran, unsur yang kosong, jernih, dan murni, tanpa bentuk. Unsur ini tidak pergi, tidak datang, tidak lahir,
tidak mati, tidak gelap, tidak terang. Ia adalah unsur kehidupan yang jernih. Inilah kita sebagai perumpamaan lain, pikirkan saat kita tidur nyenyak, ketika kita tidak menyadari apapun. Pada saat itu, semuanya menghilang. Ketika kita tidak menyadari apa-apa, itulah diri kita yang sebenarnya. Tidak ada rasa, aku, di sana. Hanya ada unsur kehidupan yang kosong dan jernih. Itulah kita. Kita sebenarnya adalah unsur murni ini, namun, mengapa kita tidak dapat melihatnya? Karena unsur murni ini menciptakan ekspresi untuk membungkus dan melindungi dirinya sendiri. Ekspresi ini adalah lapisan yang menutupi dan melindunginya, seperti sifat alami air yang jernih. Ini adalah perumpamaan untuk pikiran. Air yang jernih ini melambangkan pikiran. Sifat alami air yang jernih, ketika ada sesuatu yang menyentuhnya, akan bergetar dan merespons, menciptakan efek berupa gelombang atau riak. Gelombang ini adalah ekspresi, bukan air jernih itu sendiri. Air jernih tetaplah air jernih, tetapi ekspresi itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang memang harus ada bersama dengan air, demikian juga dengan pikiran. Ketika ada pikiran, maka akan ada ekspresi. Ekspresi ini adalah suara yang kita dengar sekarang, itu adalah ekspresi pikiran. Suara ini hanyalah alat. Pikiran kita menciptakan alat ini, menciptakan ekspresi ini. Seperti kuning telur yang menciptakan putih telur untuk melindungi dirinya, alat ini juga berfungsi sebagai pelindung. Kemudian, putih telur menciptakan cangkang sebagai pelindung tambahan. Pikiran kita, yang merupakan unsur kosong, jernih, dan murni, menciptakan alat yang disebut ekspresi, seperti suara, gambaran mental yang kita bayangkan, emosi yang kita rasakan terus-menerus, dan kesadaran yang merasakan semua itu. Kita sering terjebak dan tenggelam dalam alat-alat ini, bermain-main dengan ekspresi tersebut, tanpa menyadari sifat asli dari pikiran kita yang jernih dan murni. Kita sering terjebak dalam ekspresi-ekspresi ini. Sekarang, mari kita bicarakan secara garis besar agar lebih jelas. Jika kita memahami ini, semuanya akan runtuh dengan sendirinya. Intinya adalah bahwa pikiran, sebagai unsur kosong yang murni, ingin belajar. Disinilah letak permasalahannya. Unsur kosong yang jernih dan murni dalam pikiran kita ini seperti anak kecil yang polos, sangat murni. Ia hanya ingin belajar. Agar unsur murni ini dapat belajar, ia membutuhkan alat, yaitu ekspresi. Ia menciptakan ekspresi berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Keempat hal ini adalah ekspresi. Kita menciptakan ekspresi-ekspresi ini untuk memberikan nilai dan makna pada berbagai hal seperti suara yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Gambaran yang kita bayangkan juga digunakan untuk komunikasi. Emosi yang muncul adalah ekspresi yang menunjukkan apakah sesuatu berjalan sesuai dengan pikiran atau tidak. Jika tidak sesuai, maka ekspresi itu muncul dalam bentuk emosi. Suara yang kita dengar juga merupakan ekspresi dari kesadaran, namun, masalahnya adalah kita lupa bahwa kita adalah pikiran, unsur kosong yang jernih dan murni. Kita adalah seperti anak kecil yang polos, unsur yang jernih, murni, dan kosong. Inilah diri kita yang sebenarnya. Kita adalah unsur jernih ini, namun, kita sering terjebak dalam ekspresi-ekspresi ini. Pahamilah hal ini dengan baik. Bagi siapa yang dapat memahaminya, akan muncul suatu respons tertentu. Air mata akan mengalir deras, sebuah ledakan perasaan akan terjadi. Pikiran kita akan melepaskan diri dari keterikatan pada ekspresi-ekspresi ini. Saat ini, pikiran kita sebagai unsur asal adalah unsur dasar, sumber dari segala sesuatu. Pikiran kita adalah unsur awal, bisa disebut sebagai unsur abadi, unsur yang tidak pernah rusak.
Unsur pikiran kita ini tidak pernah menjadi apa-apa, tidak pernah terikat pada apapun. Hanya ekspresi yang terus bergerak dan menunjukkan berbagai macam bentuk. Tetapi ekspresi ini bukanlah pikiran, dan ekspresi ini tidak dapat memengaruhi pikiran. Hal ini seperti kita menciptakan alat untuk menangkap ikan. Alat itu hanyalah sesuatu yang kita buat. Kita tidak membutuhkan alat itu sendiri, tetapi kita menggunakannya untuk menangkap ikan. Setelah mendapatkan ikan, alat itu tidak lagi memiliki nilai. Pikiran juga demikian. Pikiran adalah unsur yang murni, seperti anak kecil yang sangat polos dan murni. Ia hanya ingin belajar, sehingga ia menciptakan alat untuk memfasilitasi proses belajarnya. Sebagai perumpamaan lain, ini seperti ketika kita ingin menjelajahi dunia bawah laut. Kita membutuhkan alat-alat, bukan? Kita membutuhkan pakaian selam, tabung oksigen, masker, dan perlengkapan lainnya agar kita bisa masuk dan belajar tentang dunia bawah laut. Bahkan, kita mungkin membutuhkan kapal selam untuk menjelajahi kedalaman yang lebih jauh. Semua alat ini diperlukan, bukan? Namun, kita sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan alat-alat ini. Kita hanya menggunakannya sementara. Setelah kita masuk, menjalankan tugas, dan mempelajari dunia bawah laut, alat-alat ini tidak lagi kita perlukan. Kita bisa meninggalkannya, bukan? Kita hanya memanfaatkannya sementara waktu. Alat-alat ini bukan milik kita, bukan? Dan bukan itu yang benar-benar kita inginkan, bukan? Yang kita inginkan adalah mempelajari dunia bawah laut. Setelah selesai belajar, alat-alat itu tidak lagi penting atau, bahkan saat kita sedang belajar, jika perlengkapan selam kita mengalami kerusakan, kita tidak perlu khawatir. Kita masih bisa belajar sejauh yang memungkinkan. Jika alat itu tidak lagi berfungsi, kita bisa meninggalkannya dan mencari alat baru untuk melanjutkan belajar. Setelah selesai mempelajari dunia bawah laut, kita tetap akan meninggalkan alat itu, bukan? Hal ini sama saja, cobalah untuk memahami. Siapa yang memahaminya akan mulai merasa ringan dan lega. Akan ada ledakan kesadaran, air mata akan mengalir. Kita akan menyadari bahwa penderitaan kita terjadi karena kita terjebak dalam keterikatan. Hanya itu. Kita hanya terjebak dalam ekspresi. Ketika kita menyadari inti pikiran dalam hati kita harus mulai mengamati ke dalam. Kunci untuk bebas dari penderitaan terletak pada pikiran kita sendiri. Cukup dengan mengamati ke dalam. Saat kita mendengar suara ini, amati di dalam diri. Suara yang saya ucapkan ini, perhatikan bagaimana itu menyentuh pikiran Anda. Amati bahwa pikiran Anda saat ini sedang menyadari suara ini. Cobalah untuk memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, arahkan kesadaran Anda ke tengah dada. Amati dengan baik kesadaran yang ada di tengah dada. Suara yang saya ucapkan ini terdengar di tengah dada Anda. Perhatikan baik-baik. Perumpamaan seperti ini. Saat ini, pikiran Anda sedang menyadari suara ini. Anda tidak perlu berusaha mendengar, tidak perlu berusaha menyadari. Pikiran Anda mengetahui secara alami, Anda mungkin sedang menyapu atau mengepel lantai, atau melakukan hal lain. Apapun yang Anda lakukan, pikiran tetap menyadari suara ini sepanjang waktu. Tetaplah terhubung dengan suara ini. Cobalah berjalan sambil memperhatikan, pikiran Anda tetap menyadari suara ini. Ketika Anda berjalan, pikiran tetap menyadari suara ini. Perhatikan dengan baik. Bahkan jika Anda sedang membalik badan, pikiran tetap menyadari suara ini. Ketika Anda berada di kamar mandi, pikiran tetap menyadari suara ini. Dalam posisi apapun, pikiran tetap menyadari suara ini. Kesadaran ini hadir sepanjang waktu. Anda tidak perlu berusaha untuk menyadari,
ia menyadari secara alami. Disinilah letaknya. Perhatikan bahwa kesadaran ini muncul dengan sendirinya. Kesadaran ini mengetahui dengan sendirinya. Lalu, di mana diri Anda? Biarkan pikiran menjawabnya. Jika Anda bertanya pada diri sendiri seperti ini, perhatikan dengan baik di dalam. Cobalah untuk memperhatikan suara yang berbicara dalam hati Anda. Amati dengan baik suara itu. Cobalah untuk berbicara dalam hati. Saya lapar, ingin makan, ingin bepergian. Cobalah berbicara dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Perhatikan, apakah hati kita memiliki mulut? Mengapa ia bisa berbicara? Hati kita tidak memiliki mulut, tetapi mengapa bisa berbicara? Amati, saya ingin makan, ingin bepergian, ingin menonton film. Cobalah berbicara dalam hati, katakan apa saja. Ada suara yang terdengar di dalam hati, di sekitar dada. Tetapi tidak ada mulut di sana. Lalu dari mana suara itu berasal? Itu adalah ekspresi pikiran. Kita lupa bahwa kita adalah inti pikiran yang kosong, jernih, dan murni. Unsur pikiran adalah unsur yang kosong dan jernih, yang menggunakan ekspresi sebagai alat. Ia menggunakan suara yang berbicara dalam hati untuk berkomunikasi, untuk berpikir, dan memahami. Ia juga menggunakan gambaran yang kita bayangkan. Ketika kita memikirkan makanan favorit, apakah kita melihat gambaran itu? Itu adalah gambaran yang muncul di hati, di sekitar dada. Cobalah perhatikan, mengapa ada suara di dalam hati? Mengapa ada gambaran di dalam hati? Apakah ada proyektor di dalam hati? Mengapa ia bisa menciptakan gambaran? Itulah ekspresi pikiran. Kita memiliki alat yang sangat kuat untuk berpikir. Kita dapat berbicara dalam hati, membayangkan gambar, mengingat, dan merasakan emosi. Ketika apa yang kita pikirkan atau bayangkan sesuai dengan yang kita inginkan, muncul emosi kepuasan. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau inginkan, muncul emosi ketidakpuasan. Sekarang, perhatikan emosi ini lebih dekat. Emosi seperti kepuasan, ketidakpuasan, atau bahkan emosi netral. Dari mana emosi ini muncul? Pikiran kita tidak memiliki bentuk. Perhatikan dengan baik, pikiran tidak memiliki wujud, tidak memiliki diri, tidak dapat disentuh. Suara yang berbicara dalam hati, apakah dapat disentuh? Tidak, bukan? Gambaran yang muncul dalam hati, apakah dapat disentuh? Tidak, bukan? Emosi seperti kepuasan, ketidakpuasan, atau netral yang muncul dalam hati, apakah dapat disentuh? Tidak, bukan? Namun, ekspresi-ekspresi ini tetap muncul. Apakah ekspresi ini memiliki pemilik? Inilah intinya. Apakah ekspresi ini memiliki pemilik? Tidak, bukan? Suara yang berbicara dalam hati. Setelah selesai berbicara, apakah suara itu menghilang? Ya, bukan? Apakah kita dapat melihat bahwa suara yang berbicara dalam hati muncul dengan sendirinya dan kemudian menghilang? Kemana perginya? Gambaran yang kita bayangkan dalam hati, coba perhatikan, lalu ia menghilang. Kemana ia menghilang? Apakah Anda melihat kekosongan yang jernih itu? Suara itu muncul dari kekosongan yang jernih dalam pikiran. Pikiran kita adalah unsur yang kosong dan jernih, unsur yang tidak menjadi apapun. Kekosongan inilah yang disebut pikiran. Tidak ada yang memiliki unsur ini. Inilah unsur awal, unsur kehidupan. Jika kita benar-benar memahami, kita akan melihat kejernihan yang sangat murni dalam unsur ini. Coba lagi.
Ketika kita berbicara dalam hati, mengatakan, ingin makan, ingin bepergian, ingin menonton film, lalu kita membayangkan gambaran, makanan, tempat yang ingin dikunjungi, atau film yang ingin ditonton. Kita melihat suara dan gambaran muncul, lalu menghilang. Apakah Anda melihat bahwa mereka muncul dan menghilang? Mereka muncul dari kekosongan yang jernih dalam pikiran kita. Ekspresi ini, suara dan gambaran, muncul dari unsur kosong yang jernih dalam pikiran. Apakah ini sudah dipahami? Siapapun yang memahami ini, tanyakan pada pikiran Anda, di mana kita berada? Emosi juga adalah ekspresi, dan pada akhirnya, emosi pun akan menghilang jika kita tidak bodoh dengan melekat pada ekspresi-ekspresi ini, tidak melekat pada suara. Perhatikan bahwa suara ini muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Misalnya, jika seseorang menghina kita, atau seseorang memuji kita, perhatikan bahwa itu hanyalah suara yang muncul lalu menghilang. Itu hanyalah sesuatu yang muncul sementara, perhatikan dengan baik. Jika kita benar-benar memperhatikan dan terhubung dengan suara saya, coba fokus pada suara saya. Kita akan melihat bahwa suara ini hanyalah sesuatu yang muncul lalu menghilang. Ia berupa kata, lalu menghilang. Ia adalah sesuatu yang menyentuh pikiran kita, lalu menghilang. Pikiran kita menyadari suara ini dengan sendirinya. Apakah Anda memperhatikan? Pikiran kita mengetahui suara ini dengan sendirinya, tanpa harus berusaha, tanpa harus melekat padanya. Tidak ada yang memiliki kesadaran ini. Kesadaran ini menyadari dengan sendirinya. Apakah Anda melihatnya? Lalu, di mana diri kita? Intinya adalah, di mana kita berada? Biarkan pikiran menjawabnya, hingga muncul suara dari pikiran yang berbicara dengan sendirinya, mengatakan, tidak ada aku, atau mengatakan apapun yang bermakna serupa, bahwa, tidak ada aku. Ketika pikiran berbicara dengan sendirinya, tanpa kita sengaja mengatakannya, tiba-tiba ia muncul, tidak ada aku lagi. Saat itu, air mata mengalir deras, dan perasaan menjadi lega sepenuhnya. Jika terjadi perasaan lega, ringan, dan air mata mengalir tanpa henti, itu seperti unsur murni dari pikiran yang terbebas dari ekspresi-ekspresi tersebut. Sebagai perumpamaan agar lebih jelas, tahukah Anda mengapa kita semua menderita? Karena kita bergantung pada suara. Suara ini hanyalah ekspresi, bukan milik kita. Itu hanyalah sesuatu yang sementara, sebuah alat yang diciptakan oleh pikiran, yang kita gunakan untuk sementara waktu. Kita adalah inti pikiran, seperti anak kecil yang polos dan sangat murni, unsur kosong yang jernih. Kita adalah unsur ini, unsur asal, yang bisa disebut sebagai unsur pertama. Unsur ini telah ada sebelum segala sesuatu. Unsur ini sudah ada sejak awal, seperti kekosongan jernih di dalam kehampaan awal. Begitulah sifatnya, kekosongan awal yang meresap ke segala sesuatu. Itu adalah keadaan sebelum alam semesta, ketika yang ada hanyalah kekosongan jernih yang menyatu dengan segala sesuatu. Kemudian terjadilah Big Bang, ini sesuai dengan pandangan sains. Big Bang adalah ledakan dari suatu titik, sebuah ledakan besar yang menghasilkan massa energi. Dari situ, tercipta partikel-partikel kecil berupa materi, berupa wujud, berupa unsur-unsur kecil. Ledakan tersebut menciptakan ekspresi awal, sebuah penyebaran, yang kemudian menghasilkan unsur-unsur kecil berupa atom, partikel-partikel kecil dari materi. Dalam setiap partikel kecil itu, ada inti unsur, bukan? Dan di sekelilingnya ada massa energi yang bergerak, seperti elektron, proton, dan neutron yang berputar mengelilingi inti unsur tersebut. Benar, kemudian unsur-unsur ini saling memengaruhi satu sama lain. Setiap partikel debu memiliki gaya tariknya sendiri,
yang membuatnya saling menarik dan berinteraksi. Proses ini menyebabkan partikel-partikel tersebut berputar, bergabung, dan semakin padat. Akhirnya, mereka membentuk massa besar seperti bintang yang panas, menjadi matahari, dan banyak bintang lainnya. Pada awalnya, terjadi panas yang sangat tinggi, tetapi seiring waktu, sebagian massa mulai mendingin. Beberapa tetap menjadi matahari yang panas, sementara yang lain mendingin lebih jauh. Semua ini adalah materi yang mulai terbentuk setelah Big Bang, dari partikel debu menjadi bintang-bintang, dan akhirnya, muncul kehidupan di dalam proses tersebut. Makhluk hidup yang mulai muncul adalah pikiran, yang merupakan unsur kosong dan jernih yang telah ada sebelum segala sesuatu. Ketika pikiran ini, yang seperti anak kecil yang polos, kosong, dan murni, terkena dampak dari apa yang disebut Big Bang, ia mengalami perubahan. Pikiran ini menciptakan ekspresi, seperti kuning telur yang menciptakan putih telur, kemudian menciptakan cangkang untuk melapisi dirinya. Unsur kosong awal kita, atau pikiran, atau unsur kehidupan kita, adalah unsur asli yang kosong dan jernih, menyatu dengan segala kekosongan. Ketika terkena dampak, ia berubah menjadi ekspresi, menjadi kesadaran. Perumpamaannya seperti kita melempar batu ke dalam air yang tenang, atau menyentuh permukaan air dengan tangan kita. Air yang sebelumnya tenang akan merasakan sentuhan, dan efek pertama yang muncul adalah kesadaran akan sentuhan tersebut. Kemudian, air itu menghasilkan riak, gelombang. Riak ini bukan air itu sendiri, melainkan hanya ekspresi dari air. Demikian pula, pikiran kita, yang merupakan unsur kosong, jernih, dan murni, berfungsi seperti itu. Ketika terkena dampak sesuatu yang tidak memiliki bentuk, sesuatu yang cerah dan besar seperti Big Bang, dan partikel-partikel kecil mulai terbentuk, pikiran kita mulai merasakan hal ini. Dalam proses itu, pikiran menciptakan lapisan, seperti lapisan permukaan, untuk merasakan. Pikiran menciptakan permukaan seperti gelembung sabun transparan yang melapisi dirinya. Pikiran, yang merupakan unsur kosong, jernih, dan murni, seperti anak kecil yang polos. Ia hanya ingin belajar. Namun, ia tidak dapat belajar karena ia adalah unsur yang jernih dan kosong. Maka, ia menciptakan lapisan untuk menerima dampak dari apa yang menyentuhnya. Ketika sesuatu menyentuhnya, ia mulai menyadari. Suara yang kita dengar saat ini adalah ekspresi dari kesadaran itu. Ketika ia menyadari, muncul efek berupa getaran berkelanjutan. Getaran ini berubah menjadi suara yang berbicara dalam hati, menjadi gambaran, atau menjadi emosi. Ini adalah karakteristik dari pikiran. Ia menciptakan lapisan untuk melapisi dirinya agar bisa berinteraksi. Sebagai perumpamaan untuk memahaminya, bayangkan unsur kosong ini ketika menerima sentuhan. Ia mulai bergetar untuk mengenali dan mempelajari objek tersebut. Dalam proses mengenali objek tersebut, ia mempelajari dan menilai apakah objek itu cocok untuk dipegang. Ketika ia menemukan objek yang cocok, ia melekat pada objek tersebut. Proses ini menghasilkan kehidupan, dimulai dari satu sel, kemudian menjadi 2, lalu 3, hingga terus berkembang menjadi bentuk kehidupan seperti yang ada saat ini. Tubuh fisik ini hanyalah kumpulan unsur materi yang ditempati oleh pikiran, sehingga memiliki kehidupan. Apakah ini dapat dipahami? Jika kita mengambil pikiran atau unsur kehidupan yang kosong dan jernih ini dari tubuh, tubuh ini akan jatuh. Tubuh akan roboh dan mulai membusuk. Meski memiliki kepala dan otak, ia tidak akan bisa berpikir. Meski memiliki jantung, ia tidak akan berdetak. Karena tubuh ini hanya bisa hidup ketika pikiran ada di dalamnya. Pikiran adalah unsur kehidupan, seperti baterai. Bayangkan sebuah robot.
Robot tersebut memiliki program dan mikroprosesor di dalamnya. Sistem listriknya berfungsi dengan sempurna, seberapa canggih atau hebat pun robot itu. Namun, jika tidak ada baterai untuk menyuplai energi, atau tidak ada listrik yang mengalir, robot itu tidak akan bisa melakukan apapun. Ia hanyalah seonggok besi yang tidak memiliki nilai atau manfaat, hanya bisa menjadi pajangan. Namun, ketika baterai dipasang dan listrik mengalir, klik, sistem program dan mikroprosesornya mulai bekerja. Robot itu mulai membuka mata, bergerak, dan menjadi robot yang disebut hidup. Kita memberikan nilai pada robot ini sebagai robot yang hidup karena ia dapat merasakan, dapat bekerja, dan kita menyebutnya sebagai robot yang hidup. Bukan? Ia memiliki kehidupan karena apa? Karena ada listrik yang menyuplai energi untuknya, karena ada baterai yang memberinya daya. Benar, jika dikatakan bahwa baterai yang memberikan daya pada robot hanyalah sebuah energi, sebuah sumber daya yang mengalir ke robot sehingga ia bisa berfungsi. Hal ini sama seperti pikiran. Pikiran, sebagai unsur kehidupan, tinggal di dalam tubuh ini. Karena itu, tubuh ini memiliki kehidupan. Apakah ini bisa dipahami? Maka, intinya adalah, kita sering berkata bahwa kita sangat menderita. Kita menderita karena tubuh ini harus sakit, tidak sempurna, atau mengalami berbagai macam penyakit seperti kanker, diabetes, kolesterol, migrain, gangguan darah, atau tulang. Tubuh ini hanyalah alat yang kita gunakan sementara waktu. Apakah ini bisa dipahami? Pikiran adalah unsur kosong yang jernih dan murni. Ia hanya ingin belajar. Pikiran menciptakan ekspresi untuk mengenali apa yang menyentuhnya. Ekspresi ini berwujud suara, gambaran, emosi, dan berbagai respons lainnya. Pikiran kemudian tinggal di dalam wadah tubuh ini untuk belajar. Namun, masalahnya adalah ia hanya belajar tentang hal-hal di luar dirinya. Inilah persoalannya, ia hanya belajar tentang dunia luar, tetapi tidak pernah belajar tentang dirinya sendiri. Sejak kita lahir, orang tua kita mengajarkan kita untuk belajar, berpikir, mengingat, dan mencari nafkah. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kita adalah manusia, dengan nama tertentu. Tetapi ketika kita mulai melihat ke dalam pikiran kita akan menemukan bahwa inilah unsur sejati kita. Unsur sejati kita, unsur asal, adalah unsur kosong yang jernih dan sangat murni. Inilah inti murni sejati kita. Unsur ini menciptakan ekspresi untuk digunakan sebagai alat untuk merespons, memahami, dan mengenali. Ekspresi ini berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Unsur murni ini menciptakan semua ekspresi tersebut sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian, kita menggunakan suara ini untuk mengidentifikasi. Misalnya mengatakan bahwa ini adalah lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, atau kaki kanan kita. Suara ini berbicara. Coba Anda pegang kaki Anda. Apakah kaki itu berbicara? Apakah ia mengatakan ini adalah kaki kiri atau kaki kanan? Coba Anda perhatikan kaki Anda. Yang ada hanyalah kesadaran yang kosong, kesadaran tanpa bahasa. Coba kita menggerakkan pandangan mata dari kiri ke kanan. Yang ada hanyalah kesadaran yang kosong, kesadaran tanpa siapapun yang menyadari. Inilah sifat alami pikiran. Ketika ada sesuatu yang menyentuhnya, pikiran hanya berfungsi untuk menyadari. Mata, ketika menerima rangsangan, ia menyadari, seperti itu. Ketika kita menggerakkan pandangan mata, telinga yang sedang mendengar suara, pikiranlah yang menyadari. Pikiran menyadari melalui jendela, mata, menyadari melalui jendela, telinga, menyadari melalui jendela, hidung, menyadari melalui jendela, rasa, dan menyadari melalui
jendela, tubuh. Pikiran menyadari melalui jendela-jendela ini. Ia menyadari tanpa menggunakan bahasa. Cobalah untuk tidak berpikir. Fokuskan hanya pada satu tugas, yaitu menyadari. Tidak perlu berusaha menyadari. Duduklah dalam posisi apapun, mungkin di kursi. Duduk diam dan tutup mata. Lalu, coba perhatikan. Pikiran akan selalu merasakan sesuatu. Pikiran menyadari angin yang bertiup, tetapi ia tidak menyebut itu sebagai angin. Ia hanya merasakan sesuatu. Amati, pikiran hanya menyadari dan kemudian berlalu. Ia menyadari sesuatu yang disebut suara. Pikiran menyadari sesuatu yang berupa suara. Entah itu suara burung yang berbunyi, cip cip cip, atau suara lain. Sesuatu menyentuh pikiran, membuatnya menyadari terus-menerus. Pikiran menyadari melalui jendela-jendela yang disebut mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Pikiran terus-menerus menyadari sesuatu melalui jendela-jendela ini, tetapi tidak ada bahasa yang mengatakan apa yang disadari. Misalnya, suara mobil lewat, suara jengiung, suara jemeong, atau cip cip cip. Pikiran menyadari sesuatu, tetapi kita tidak perlu berusaha menyadari. Ia akan menyadari dengan sendirinya secara alami. Apakah Anda melihat bahwa pikiran menyadari dengan sendirinya? Ketika ia menyadari, ia kosong. Saat menyadari, ia menyadari dengan sendirinya, tanpa siapapun yang menyadarinya. Ini disebut kesadaran yang kosong, kesadaran yang melayang, kesadaran tanpa siapapun yang menyadarinya. Pertanyaannya adalah, di mana kita? Jika pikiran menyadari dengan sendirinya, di mana kita berada? Biarkan pikiran yang menjawab. Ketika pikiran menerima kenyataan bahwa dirinya adalah unsur kosong yang jernih dan murni, bahwa dirinya bukanlah ekspresi kesadaran, bukanlah suara, bukanlah gambaran, bukanlah emosi, tetapi hanya unsur kosong yang tidak menjadi apapun, saat itu kesadaran akan muncul. Kapanpun kita mengamati dan menyadari bahwa suara yang kita dengar, itu didengar oleh pikiran dengan sendirinya, tanyakan kembali, di mana kita berada? Biarkan pikiran yang menjawab, tanpa berpikir, tanpa menggunakan otak. Hanya amati di dalam. Ketika kita melakukan ini, kita akan terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Kita akan menyadari bahwa penderitaan kita sebenarnya berasal dari keterikatan kita pada ekspresi, pada suara yang terus berbicara, baik di luar maupun dalam hati kita. Suara ini adalah ekspresi, dan kita sering terseret oleh ekspresi tersebut. Kita akan menyadari bahwa penderitaan kita sebenarnya berasal dari keterikatan pada suara yang terus berbicara, baik suara di luar maupun dalam hati kita. Kita melekat pada suara itu. Coba bayangkan, jika suara yang kita ucapkan, misalnya kata, dogi. Ketika kita mengatakan, dogi, jika kita mendengar suara itu, lalu kita merasakan sesuatu, dan kemudian suara itu hilang, tidak ada apa-apa lagi. Apakah kita memahami bahwa cukup dengan menyadari sesuai apa adanya? Apapun yang menyentuh pikiran, kita cukup menyadari itu tanpa harus melekat. Biarkan hal itu muncul, menyentuh, lalu berlalu. Seperti suara kucing mengeong, meong, lalu hilang. Seperti suara burung berbunyi, cip cip cip, lalu hilang. Ketika kita makan, memasukkan makanan ke mulut, mengunyah, lalu menelannya, itu pun hilang. Ketika ada bau yang tercium, apakah kita harus berusaha untuk mencium? Tidak perlu. Pikiran menyadarinya sendiri, memberikan makna pada bau itu, dan kemudian ia berlalu. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengamati ke dalam dan melihat bahwa pikiran menyadari dengan sendirinya. Lalu, di mana kita? Perhatikan dengan baik.
Kesadaran itu muncul dari kekosongan, lalu kembali ke kekosongan. Dari saat bangun hingga tidur, selalu ada kesadaran yang muncul untuk dikenali oleh pikiran. Kita hanya perlu mengamati. Pikiran menyadari sendiri tanpa perlu berbicara atau berpikir apapun, cukup amati bahwa ada sesuatu yang menyadari, meskipun kita tidak tahu apa itu. Kesadaran itu selalu ada, tetapi bukan kita yang menyadari. Ketika mendengar suara, ia menyadari dengan sendirinya. Bukan kita yang menyadari, tetapi ia menyadari sendiri. Lalu, di mana kita? Hingga pikiran menjawab dengan sendirinya bahwa tidak ada aku. Jika pikiran menjawab, tidak ada aku, itu seperti kita baru menyadari bahwa selama ini kita tertipu. Kita percaya bahwa kita adalah manusia selama ini. Kita percaya bahwa suara yang berbicara adalah suara kita. Kita percaya selama ini bahwa pikiran yang muncul adalah pikiran kita. Kita juga percaya bahwa emosi yang dirasakan, apakah itu kepuasan, ketidakpuasan, atau netral, adalah bagian dari diri kita. Kita terbiasa melekat pada emosi, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan. Kita terus terbawa oleh emosi selama ini. Tetapi, apakah itu benar-benar kita? Kesadaran yang ada sekarang, yang mendengar suara, mencium bau, merasakan rasa, menyadari semuanya dengan sendirinya, itu bukan kita. Cobalah perhatikan ketika memasukkan makanan ke mulut, apakah itu kuah, sambal, atau apa saja. Ketika dikunyah, pikiran menyadari rasa dengan sendirinya, dan setelah itu, semuanya berlalu dengan sendirinya. Tidak ada aku di dalam alam ini. Yang ada hanyalah alam yang bekerja sesuai dengan sifatnya. Lalu, mengapa kita melekat pada alam ini? Emosi netral muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Suara menyentuh pikiran, muncul dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Gambaran muncul dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Emosi kepuasan muncul dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Emosi ketidakpuasan juga muncul dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Kesadaran yang ada saat ini, ia menyadari dengan sendirinya. Lalu, di mana kita? Biarkan pikiran yang menjawab. Siapapun yang benar-benar memahami, mendalami ke dalam dirinya, amati di dalam. Amati suara yang terus berbicara dalam hati. Suara itu terus ada, menjadi alat yang selalu kita gunakan. Tetapi, itu hanyalah alat, bukan diri kita. Kita adalah unsur kosong yang jernih dan murni ini. Unsur ini tidak menderita. Ia terbebas sepenuhnya dari penderitaan. Ia sangat murni. Seperti anak kecil yang polos dan sangat murni, tetapi pikiran kita adalah unsur murni. Ia melekat dan bergantung, seperti anak kecil yang bergantung pada orang dewasa. Seolah-olah kita, sebagai unsur murni, bergantung pada orang dewasa ini. Orang dewasa ini berperan sebagai suara, sebagai gambaran, sebagai emosi, dan sebagai kesadaran. Ketika kita melekat pada orang dewasa ini, kita menjadi terbawa oleh hal-hal tersebut. Namun, coba kita mundur. Biarkan suara menjalankan tugasnya sendiri, dan kita mundur. Biarkan gambaran yang terlintas menjalankan tugasnya sendiri, dan kita mundur. Biarkan emosi, baik itu kepuasan, ketidakpuasan, atau netral, menjalankan tugasnya sendiri, dan kita mundur. Biarkan kesadaran melakukan tugasnya sendiri, dan kita mundur. Ketika kita mundur, kita akan melihat bahwa semua itu bukanlah diri kita. Lalu, di mana kita?
Akan ada momen yang sangat alami ketika pikiran menjawab dengan sendirinya, "Ih, tidak ada aku." Saat pikiran menjawab dan menerima kebenaran ini, inilah proses mengajari pikiran untuk melihat kenyataan bahwa dirinya adalah unsur murni. Pikiran tidak ada hubungannya dengan suara, gambaran, emosi, atau kesadaran tersebut. Semua itu bukanlah pikiran, semuanya hanyalah ekspresi. Ketika pikiran melihat kebenaran ini, ia akan memisahkan ekspresi-ekspresi tersebut, seperti kita berdiri terpisah, sementara semua itu menjalankan tugasnya sendiri, seolah-olah kita terbebas dari tubuh fisik, terbebas dari suara, dari gambaran, dari emosi, dan dari kesadaran. Kita terbebas dari semua ekspresi ini, lalu kita menyadari bahwa di sini segalanya kosong, lapang, dan ringan. Siapapun yang mendengarkan ajaran universal saya ini, mulai dari rekaman ini dan seterusnya, akan mendengar ajaran universal untuk bebas dari penderitaan. Saya akan terus membuat hingga 100 rekaman dan menerjemahkannya ke berbagai bahasa, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia. Siapapun yang mendengarkan rekaman ini, khususnya tentang pikiran, untuk mencapai kebebasan dari penderitaan, akan terbebas dari penderitaan di dunia ini. Kita tidak akan saling menyakiti lagi. Mengapa? Kita tidak akan merugikan atau melakukan kejahatan satu sama lain lagi. Mengapa? Karena kita telah menyadari kebenaran bahwa tidak ada apapun yang benar-benar menjadi milik kita. Tidak ada apapun yang benar-benar kita. Tubuh ini ada hanya untuk mengalami kehancuran. Ia tidak bertahan lama. Tubuh ini pasti akan sakit, lelah, dan hancur, tetapi itu bukan diri kita. Itu hanyalah ekspresi yang memang harus ada. Apakah ini bisa dipahami? Seperti ketika kita memukul permukaan air dengan tongkat, memukulnya dengan keras sekali. Akan muncul suara keras, air akan memercik kemana-mana. Tetapi itu memang sifat alaminya, bukan? Tidak peduli seberapa keras kita memukul, seberapa besar suara yang dihasilkan, seberapa jauh air memercik, air itu sendiri tidak berubah. Ia tetap air yang jernih. Semua hal lain hanyalah ekspresi sementara. Cobalah bayangkan, kita pernah mengalami penderitaan yang sangat mendalam ketika masih kecil. Kita juga pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa, baik kebahagiaan maupun penderitaan yang ekstrim. Kita pernah merasa sangat kacau, pernah merasa sangat sakit, baik itu sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, atau rasa sakit di tubuh. Kita sudah mengalami berbagai rasa sakit dan penderitaan. Tapi sekarang, kemana perginya semua itu? Mengapa sekarang semuanya tampak tidak berarti? Kita bisa melihat bahwa semua ekspresi itu hanya sesuatu yang harus terjadi. Seperti ketika kita memukul permukaan air dengan tongkat, memukul dengan sangat keras. Akan ada ekspresi yang kuat, suara keras, dan air yang memercik kemana-mana. Tetapi air yang jernih itu sendiri tidak berubah, bukan? Demikian pula, kita adalah unsur kosong yang jernih yang berada di depan kita. Unsur ini tidak bisa kita sentuh dengan tangan. Kekosongan jernih yang berada di depan kita, tidak bisa disentuh oleh tangan. Di depan kita, ada udara yang tinggal dalam kekosongan jernih ini. Kekosongan jernih inilah diri kita yang sejati. Kita adalah unsur jernih yang murni, menyatu dengan segala sesuatu. Kita adalah unsur ini, dan unsur ini ditempati oleh udara. Udara adalah sesuatu yang tinggal dalam unsur kosong yang jernih. Udara hanyalah sesuatu yang menumpang, seperti kesadaran. Kesadaran hanyalah ekspresi. Udara juga hanyalah ekspresi. Ketika udara bergerak, seperti oksigen yang mengalir, ia menjadi angin. Tidak peduli seberapa kuat badai yang terjadi, semuanya hanyalah ekspresi.
Hal itu tidak memengaruhi kekosongan jernih sama sekali. Bahkan jika kita melempar bom atom ke dalam kekosongan jernih ini, menghancurkan segalanya hingga tubuh kita hancur berkeping-keping. Pikiran kita, yang merupakan unsur kosong dan jernih, tetap tidak terpengaruh. Ia tidak menjadi apapun. Saat ini, unsur kosong yang jernih dari pikiran kita sedang melekat pada suara ini, pada gambaran ini, pada emosi ini, dan pada kesadaran ini. Jika kita memahami bahwa suara yang terdengar ini bukanlah suara kita, melainkan hanya sesuatu yang muncul, tidak ada aku yang sedang berbicara, tidak ada siapapun yang sedang mendengar. Semuanya hanyalah ekspresi dari pikiran yang bergetar. Getaran menjadi suara, getaran menjadi gambaran, getaran menjadi emosi, getaran menjadi kesadaran. Getaran ini terus-menerus terjadi sejak kita bangun hingga tidur. Namun, ketika kita tidur, semua itu menghilang sepenuhnya, seolah-olah kita tidak pernah lahir di dunia ini saat semuanya menghilang. Ketika kita mulai menyadari lagi, saat itu pikiran mulai melekat pada ekspresi. Pikiran, yang merupakan unsur kosong dan jernih, mulai melekat pada ekspresi, seperti lapisan tipis yang melapisi dirinya, seperti gelembung sabun. Unsur yang jernih ini melekat pada ekspresi, menggunakan ekspresi. Seolah-olah kita bergantung pada orang dewasa. Orang dewasa yang berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Ketika kita mulai menyadari lagi, kita langsung melekat pada mereka. Seperti memiliki 4 tangan, kita mengulurkan tangan untuk bergantung pada mereka. Mereka mulai menjalankan tugasnya, berpikir, membayangkan, merasa, dan menyadari. Lalu muncul pemikiran seperti, sudah pagi, ya? Harus bangun dan bekerja lagi. Kita mulai berpikir dalam hati, jam berapa sekarang? Sudah pukul 4 pagi. Harus bangun lagi. Perhatikan suara yang berbicara dalam hati itu. Ketika kita bangun, suara mulai muncul. Emosi, baik itu kepuasan atau ketidakpuasan, juga muncul. Kesadaran mulai bekerja lagi, menyadari bahwa kita kembali merasa menjadi manusia. Lalu muncul kesadaran, pikiran, dan emosi saat kita baru bangun. Jika kita menyadari bahwa semua ekspresi ini bukanlah diri kita akan melihat bahwa begitu kita bangun, pikiran langsung mulai bekerja, berpikir, membayangkan, merasa, dan menyadari. Semua ekspresi itu bekerja dengan segera, seperti petugas yang langsung menjalankan tugasnya untuk menciptakan dan merespons. Jika kita hanya mengamati dan mundur, dan melihat bahwa semua ekspresi bekerja dengan sendirinya, dan kita menyadari, ini bekerja dengan sendirinya, lalu muncul pemahaman, ini bukan aku. Air mata pun mengalir, perasaan menjadi lega, sangat ringan. Perasaan seperti ini adalah kebebasan dari penderitaan. Kita terus memahami hal ini. Dengarkan rekaman guru sering-sering. Dengarkan banyak-banyak, hingga suara guru terdengar di dalam pikiran kita, hingga kita merasa seperti selalu mendengar suara itu. Hingga muncul pemahaman bahwa suara itu bukan kita. Yang menyadari ini juga bukan aku. Lalu, di mana kita? Dan jawaban itu muncul dengan sendirinya, tidak ada aku. Dengan terus mendengarkan rekaman guru, hati akan semakin ringan dan lega. Semakin mendengar, semakin lega. Kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita? Karena penderitaan hanyalah ekspresi. Kita tidak seharusnya bodoh untuk menderita karena itu. Semua hanyalah ekspresi. Suara yang menyentuh pikiran hanyalah ekspresi, lalu menghilang. Gambaran muncul, lalu menghilang. Emosi kebahagiaan muncul, itu juga hanyalah ekspresi. Itu tertawa dengan sendirinya.
Tidak ada yang memiliki ekspresi tertawa itu, dan itu pun menghilang. Kemudian, muncul ekspresi lain, seperti rasa kesal, ketidakpuasan, kemarahan, kesedihan, atau depresi. Semuanya terjadi dengan sendirinya. Lalu, mengapa kita melekat padanya? Itu bukan milik kita. Semua itu tidak bisa disentuh, kita tidak bisa menyentuh emosi. Apakah Anda memperhatikan? Emosi kebahagiaan tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Emosi kesedihan, ketidakpuasan, juga tidak bisa disentuh atau dibentuk menjadi gumpalan. Suara pun tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Gambaran juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Kesadaran yang ada sekarang hanya menyadari dengan sendirinya. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu memahami bahwa ekspresi-ekspresi ini, yang kita salah sangka sebagai diri kita dan kita lekatkan, adalah sumber penderitaan. Ketika kita terjebak dalam emosi, kita merasa seolah-olah ada aku yang benar-benar menderita. Padahal, tidak ada siapapun yang menderita. Itu hanyalah ekspresi dari pikiran yang sedang menjalankan tugasnya. Seperti ketika kita memukul air dengan tongkat, air pasti menunjukkan ekspresi tertentu. Namun, ekspresi itu bukan air, itu hanyalah ekspresi semata. Air itu sendiri tidak terpengaruh. Pikiran kita juga sama. Ia adalah unsur kosong yang jernih, yang berada di depan kita. Jika ada seseorang yang sangat bahagia berjalan melewati kita, apakah kekosongan yang jernih ini menerima kebahagiaan itu? Tidak, bukan? Jika ada seseorang yang sangat menderita berjalan melewati kita, apakah kekosongan yang jernih ini ikut menderita? Tidak, bukan? Kekosongan yang jernih ini tetap tidak berubah. Jika panas dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu tidak terpengaruh oleh panas tersebut. Panas hanyalah sesuatu yang tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Jika dingin dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu juga tidak mengetahui atau terpengaruh, karena ia tidak berhubungan dengan dingin atau panas. Apakah ini dapat dipahami? Kekosongan yang jernih itu seperti dasar dari segala sesuatu. Apapun bisa tinggal di dalamnya. Kegelapan bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Cahaya juga bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Tetapi kekosongan yang jernih itu sendiri bukan kegelapan, bukan pula cahaya. Ia adalah unsur netral yang memungkinkan segala unsur untuk tinggal di dalamnya. Kita adalah unsur murni ini. Siapapun yang memahami ajaran universal ini untuk kebebasan dari penderitaan, akan menyadari bahwa apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar lahir ke dunia ini. Semua hanyalah ekspresi. Ekspresi yang disebut suara, gambaran, gerakan, kesadaran, dan emosi. Semua ini hanyalah ekspresi. Tetapi hal-hal ini bukanlah diri kita. Mereka muncul dan kemudian menghilang. Kita menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Pikiran, sebagai unsur murni, menggunakan ekspresi ini dari saat kita bangun hingga tidur. Ketika tidur, pikiran berhenti menggunakan ekspresi ini. Segala ekspresi itu lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang tidak menjadi apapun. Ia hanya kurang satu hal, yaitu kesadaran. Saat kita tertidur lelap, pikiran tetap menjadi unsur murni yang sama, tetapi ia hanya kurang kesadaran. Ia tidak memiliki kebijaksanaan, tidak tahu apa dirinya. Hanya itu saja, ketika kita mendengarkan ajaran universal ini, kita akan mulai memahami, inilah dia. Setelah memahami, kita akan merasa ringan, lega, dan terus merasa semakin lega hingga akhirnya benar-benar terbebas.
Pikiran kita adalah unsur kosong yang jernih. Ia akan terbebas dari ekspresi, terpisah sepenuhnya. Ekspresi adalah satu hal, dan pikiran sebagai unsur murni yang kosong adalah hal lain. Keduanya tidak berhubungan. Ketika kita melihat ini dengan jelas melalui pengalaman kita sendiri, segalanya akan mulai terjadi dengan sendirinya. Kita akan merasa ringan dan lega, semakin ringan hingga akhirnya terbebas. Ketika terbebas, kita akan merasa bahwa kita bukan manusia. Kita akan sepenuhnya terlepas, dan menyadari bahwa kita adalah unsur yang tidak menjadi apapun. Kita tidak menderita. Kita bebas dari segalanya. Kita akan memahami sepenuhnya ajaran universal ini. Kita akan berkata, ini dia. Sebarkanlah ajaran universal ini ke seluruh dunia, agar semua orang dapat mendengarnya. Kita dapat terbebas dari penderitaan karena telah memahami. Sebarkan ajaran ini ke seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mendengarkannya. Ketika semua orang di dunia ini memahaminya, kedamaian dan harmoni akan tercipta. Kita semua tidak akan menderita lagi. Ini seperti kita hidup di dalam dunia mimpi, dan kita percaya bahwa semua yang ada di dalamnya adalah nyata. Tetapi ketika kita memahami kebenaran bahwa tidak ada apapun yang menjadi diri kita akan terbebas dari dunia mimpi itu. Kita akan menyadari bahwa kita adalah pikiran yang merupakan unsur kosong yang jernih dan murni. Kita adalah unsur murni, unsur kehidupan tanpa bentuk. Unsur ini adalah segalanya. Bahkan tubuh fisik kita yang akan hancur pun tidak memengaruhi unsur ini. Pikiran kita, sebagai unsur kosong yang jernih, tidak pernah menjadi apapun. Ia tetap tidak terpengaruh oleh apapun. Saat ini, unsur kosong yang jernih ini sedang melekat pada suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Jika kita menyadari bahwa apa yang terdengar ini bukan suara kita, melainkan hanya sesuatu, bukan kita yang berbicara, tidak ada siapapun yang mendengar. Itu hanyalah ekspresi dari pikiran yang bergerak. Bergerak menjadi suara, bergerak menjadi gambaran, bergerak menjadi emosi, bergerak menjadi kesadaran. Pergerakan ini terjadi terus-menerus sejak kita bangun hingga tidur. Namun, ketika kita tertidur, semua itu menghilang sepenuhnya, seolah-olah kita tidak pernah lahir ke dunia ini saat semuanya menghilang. Ketika kita mulai menyadari lagi, saat itu pikiran mulai melekat pada ekspresi. Pikiran, yang merupakan unsur kosong dan jernih, mulai melekat pada ekspresi, seperti lapisan tipis yang melapisi dirinya, seperti gelembung sabun. Unsur yang jernih ini mulai menggunakan ekspresi, bergantung pada ekspresi. Seperti kita yang mulai bergantung pada orang dewasa. Orang dewasa yang berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Ketika kita mulai menyadari lagi, kita langsung bergantung pada mereka. Seperti memiliki 4 tangan, kita mengulurkan tangan untuk bergantung pada mereka. Mereka mulai menjalankan tugasnya. Berpikir, membayangkan, merasa, dan menyadari. Kemudian, muncul pikiran seperti, sudah pagi, ya? Harus bangun dan bekerja lagi. Kita mulai berpikir dalam hati, jam berapa sekarang? Sudah pukul 4 pagi. Harus bangun lagi. Perhatikan suara yang berbicara dalam hati itu. Ketika kita bangun, suara mulai muncul. Emosi, baik itu kepuasan atau ketidakpuasan, juga muncul. Kesadaran mulai bekerja lagi, menyadari bahwa kita kembali merasa menjadi manusia. Lalu muncul kesadaran, pikiran, dan emosi saat kita baru bangun, menciptakan pengalaman awal hari yang terasa nyata. Jika kita menyadari bahwa ekspresi ini bukanlah diri kita, begitu bangun dan langsung muncul pikiran, perasaan, dan kesadaran,
Semua itu hanyalah ekspresi yang bekerja. Ketika kita hanya mengamati dan mundur, melihat bahwa ekspresi itu bekerja dengan sendirinya, maka muncul pemahaman bahwa ji ini bekerja dengan sendirinya. Lalu, pemahaman lebih dalam muncul, ya ini bukan aku. Air mata pun mengalir, hati menjadi lega, sangat ringan. Perasaan seperti ini adalah kebebasan dari penderitaan. Kita terus memahami hal ini. Dengarkan rekaman guru sering-sering, dengarkan sebanyak mungkin. Hingga suara guru terdengar di dalam pikiran, hingga kita merasa bahwa suara itu terus terdengar, sampai kita menyadari bahwa suara itu bukanlah diri kita. Yang menyadari ini juga bukan aku. Lalu, di mana kita? Jawaban itu muncul dengan sendirinya, tidak ada aku. Dengan mendengarkan rekaman guru terus-menerus, hati akan semakin ringan dan lega. Semakin mendengarkan, semakin lega. Kita akan mulai bertanya, mengapa harus menderita? Karena penderitaan hanyalah ekspresi. Kita tidak seharusnya bodoh untuk menderita karena itu. Suara yang menyentuh pikiran hanyalah ekspresi, dan ia menghilang. Gambaran muncul, lalu menghilang. Semua itu hanya ekspresi yang berlalu, emosi kebahagiaan juga hanyalah ekspresi. Itu tertawa dengan sendirinya. Tidak ada yang memiliki ekspresi tawa itu. Ketika ia hilang, beberapa saat kemudian muncul ekspresi lain seperti kesal, ketidakpuasan, marah, sedih, atau depresi. Semua itu terjadi dengan sendirinya. Lalu mengapa kita melekat padanya? Itu bukan milik kita, dan tidak bisa disentuh. Apakah Anda memperhatikan bahwa emosi tidak bisa disentuh? Emosi kebahagiaan tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Emosi kesedihan atau ketidakpuasan juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Suara ini juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Gambaran juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Kesadaran yang ada saat ini hanya menyadari dengan sendirinya. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu memahami bahwa semua ekspresi yang kita salah sangka sebagai diri kita, yang kita lekatkan, adalah sumber penderitaan. Kita tenggelam dalam emosi, sehingga merasa bahwa ada, aku, ji yang benar-benar menderita. Padahal, tidak ada siapapun yang menderita. Semua itu hanyalah ekspresi pikiran yang menjalankan tugasnya, seperti ketika kita memukul air dengan tongkat, air pasti menunjukkan ekspresi tertentu. Tetapi ekspresi itu bukan air, itu hanyalah ekspresi semata. Air itu sendiri tidak terpengaruh. Demikian pula pikiran kita, yang merupakan unsur kosong yang jernih, berada di depan kita. Jika ada seseorang yang sangat bahagia berjalan melewati kita, apakah kekosongan jernih itu menerima kebahagiaan tersebut? Tidak, bukan? Jika ada seseorang yang sangat menderita berjalan melewati kita, apakah kekosongan jernih itu ikut menderita? Tidak, bukan? Kekosongan jernih itu tetap tidak berubah. Jika panas dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu tidak terpengaruh oleh panas tersebut. Panas hanyalah sesuatu yang tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Jika dingin dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu juga tidak terpengaruh, karena ia tidak berhubungan dengan dingin atau panas. Apakah ini dapat dipahami? Kekosongan yang jernih itu seperti dasar dari segala sesuatu. Apapun bisa tinggal di dalamnya. Kegelapan bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Cahaya juga bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Tetapi kekosongan yang jernih itu sendiri bukan kegelapan. Bukan pula cahaya.
Ia adalah unsur netral yang memungkinkan segala unsur untuk tinggal di dalamnya. Kita adalah unsur murni ini. Siapapun yang memahami ajaran universal ini untuk kebebasan dari penderitaan, akan menyadari bahwa apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar lahir ke dunia ini. Semua hanyalah ekspresi. Ekspresi yang disebut suara, gambaran, gerakan, kesadaran, dan emosi. Semua ini hanyalah ekspresi. Tetapi hal-hal ini bukanlah diri kita. Mereka muncul dan kemudian menghilang. Kita menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Pikiran, sebagai unsur murni, menggunakan ekspresi ini dari saat kita bangun hingga tidur. Ketika tidur, pikiran berhenti menggunakan ekspresi ini. Segala ekspresi itu lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sesuatu yang tidak menjadi apapun. Ia hanya kurang satu hal, yaitu kesadaran. Saat kita tertidur lelap, pikiran tetap menjadi unsur murni yang sama, tetapi ia hanya kurang kesadaran. Ia tidak memiliki kebijaksanaan, tidak tahu apa dirinya. Hanya itu saja. Ketika kita mendengarkan ajaran universal ini, kita akan mulai memahami, inilah dia. Setelah memahami, kita akan merasa ringan, lega, dan terus merasa semakin lega hingga akhirnya benar-benar terbebas. Pikiran kita adalah unsur kosong yang jernih. Ia akan terbebas dari ekspresi, terpisah sepenuhnya. Ekspresi adalah satu hal, dan pikiran sebagai unsur murni yang kosong adalah hal lain. Keduanya tidak berhubungan. Ketika kita melihat ini dengan jelas melalui pengalaman kita sendiri, segalanya akan mulai terjadi dengan sendirinya. Kita akan merasa ringan dan lega, semakin ringan hingga akhirnya terbebas. Ketika terbebas, kita akan merasa bahwa kita bukan manusia. Kita akan sepenuhnya terlepas, dan menyadari bahwa kita adalah unsur yang tidak menjadi apapun. Kita tidak menderita. Kita bebas dari segalanya. Kita akan memahami sepenuhnya ajaran universal ini. Kita akan berkata, ini dia. Sebarkanlah ajaran universal ini ke seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Kita dapat terbebas dari penderitaan karena telah memahami. Sebarkan ajaran ini ke seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mendengarkannya. Ketika semua orang di dunia ini memahami ajaran ini, kedamaian dan harmoni akan tercipta. Kita semua tidak akan menderita lagi. Ini seperti kita hidup di dalam dunia mimpi, dan kita percaya bahwa semua yang ada di dalamnya adalah nyata. Tetapi ketika kita memahami kebenaran bahwa tidak ada apapun yang menjadi diri kita, kita akan terbebas dari dunia mimpi itu. Kita akan menyadari bahwa kita adalah pikiran, unsur kosong yang jernih dan murni ini. Kita adalah unsur murni, unsur kehidupan tanpa bentuk. Ia adalah segalanya. Bahkan tubuh fisik kita, yang akan hancur berkeping-keping, tidak memengaruhi unsur ini. Pikiran kita, sebagai unsur kosong yang jernih, tidak pernah menjadi apapun. Ia tetap tidak terpengaruh oleh apapun. Saat ini, unsur kosong yang jernih ini sedang melekat pada suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Jika kita menyadari bahwa apa yang terdengar ini bukan suara kita, melainkan hanya sesuatu, bukan kita yang berbicara, tidak ada siapapun yang mendengar. Semua itu hanyalah ekspresi yang muncul dari pikiran, bukanlah diri kita. Semua ini hanyalah ekspresi dari pikiran yang terus bergerak. Ia bergerak menjadi suara, bergerak menjadi gambaran, bergerak menjadi emosi, dan bergerak menjadi kesadaran. Gerakan ini terjadi terus-menerus, dari saat kita bangun hingga tidur. Namun, ketika kita tidur, semuanya menghilang sepenuhnya, seolah-olah kita tidak pernah lahir ke dunia ini. Saat semua itu menghilang,
dan kita mulai menyadari lagi. Saat itu pikiran mulai melekat pada ekspresi. Pikiran, yang merupakan unsur kosong yang jernih, mulai melekat pada ekspresi, seperti lapisan tipis yang melapisi dirinya, seperti gelembung sabun. Unsur yang jernih ini mulai menggunakan ekspresi. Seolah-olah kita bergantung pada orang dewasa. Orang dewasa yang berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Ketika kita mulai menyadari lagi, kita langsung bergantung pada mereka. Seperti memiliki 4 tangan, kita mengulurkan tangan untuk bergantung pada mereka. Mereka mulai menjalankan tugasnya, berpikir, membayangkan, merasa, dan menyadari. Kemudian, muncul pikiran seperti, sudah pagi, ya? Harus bangun dan bekerja lagi." Kita mulai berpikir dalam hati, jam berapa sekarang? Sudah pukul 4 pagi. Harus bangun lagi. Perhatikan suara yang berbicara dalam hati itu. Ketika kita bangun, suara mulai muncul. Pikiran, emosi, dan kesadaran mulai bekerja, membangun kembali pengalaman kita. Ketika kita bangun, suara mulai muncul. Muncul ekspresi berupa kepuasan atau ketidakpuasan. Muncul kesadaran bahwa kita kembali merasa menjadi manusia. Pikiran, kesadaran, dan emosi mulai muncul lagi ketika kita baru bangun. Jika kita mengamati bahwa semua ekspresi ini bukanlah diri kita, begitu bangun dan langsung muncul pikiran, perasaan, dan kesadaran, semua itu hanyalah ekspresi yang bekerja. Ketika kita hanya mengamati dan mundur, melihat bahwa ekspresi itu bekerja dengan sendirinya, maka muncul pemahaman bahwa ini bekerja dengan sendirinya. Lalu, pemahaman lebih dalam muncul, ini bukan aku. Air mata pun mengalir, hati menjadi lega, sangat ringan. Perasaan seperti ini adalah kebebasan dari penderitaan. Kita terus memahami hal ini. Dengarkan rekaman guru sering-sering, dengarkan sebanyak mungkin. Hingga suara guru terdengar di dalam pikiran, hingga kita merasa bahwa suara itu terus terdengar, sampai kita menyadari bahwa suara itu bukanlah diri kita. Yang menyadari ini juga bukan aku. Dengan pemahaman ini, kita akan merasa semakin ringan, semakin lega, dan terbebas dari penderitaan. Yang menyadari ini juga bukan aku. Lalu, di mana kita? Jawaban itu muncul dengan sendirinya, tidak ada aku. Dengan terus mendengarkan rekaman guru, hati akan menjadi semakin ringan dan lega. Semakin mendengarkan, semakin lega. Kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita? Karena penderitaan hanyalah ekspresi. Kita tidak seharusnya bodoh untuk menderita karena itu. Semua ini hanyalah ekspresi. Suara yang menyentuh pikiran hanyalah ekspresi, dan itu menghilang. Gambaran muncul, dan itu pun menghilang. Emosi kebahagiaan juga hanyalah ekspresi. Itu tertawa dengan sendirinya. Tidak ada yang memiliki ekspresi tawa itu. Ketika ia hilang, beberapa saat kemudian muncul ekspresi lain seperti kesal, ketidakpuasan, marah, sedih, atau depresi. Semua itu terjadi dengan sendirinya. Lalu mengapa kita melekat padanya? Itu bukan milik kita, dan tidak bisa disentuh. Apakah Anda memperhatikan bahwa emosi tidak bisa disentuh? Emosi kebahagiaan tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Emosi kesedihan atau ketidakpuasan juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Semua itu hanyalah ekspresi, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimiliki.
Kita hanya perlu menyadari bahwa itu semua bukan milik kita. Emosi kebahagiaan tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Emosi kesedihan, ketidakpuasan, juga tidak bisa disentuh atau dibentuk menjadi gumpalan. Suara ini pun tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Gambaran juga tidak bisa disentuh, tidak bisa dibentuk menjadi gumpalan. Kesadaran yang ada saat ini hanya menyadari dengan sendirinya. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup dengan memahami bahwa semua ekspresi ini, yang kita salah sangka sebagai milik kita dan kita lekatkan, adalah sumber penderitaan. Kita tenggelam dalam emosi, sehingga muncul perasaan bahwa ada, aku, yang benar-benar menderita. Padahal, tidak ada siapapun yang menderita. Semua itu hanyalah ekspresi dari pikiran yang sedang menjalankan tugasnya. Seperti ketika kita memukul air dengan tongkat, air pasti menunjukkan ekspresi tertentu. Tetapi ekspresi itu bukan air, itu hanyalah ekspresi semata. Air itu sendiri tidak terpengaruh. Demikian pula dengan pikiran kita. Ia adalah unsur kosong yang jernih, yang berada di depan kita. Jika ada seseorang yang sangat bahagia berjalan melewati kita, apakah kekosongan yang jernih itu menerima kebahagiaan tersebut? Tidak, bukan? Jika ada seseorang yang sangat menderita berjalan melewati kita, apakah kekosongan yang jernih itu ikut menderita? Tidak, bukan? Kekosongan yang jernih itu tetap tidak berubah. Jika panas dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu tidak terpengaruh oleh panas tersebut. Panas hanyalah sesuatu yang tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Jika dingin dimasukkan ke dalam kekosongan yang jernih, kekosongan yang jernih itu juga tidak terpengaruh, karena ia tidak berhubungan dengan dingin atau panas. Apakah ini dapat dipahami? Kekosongan yang jernih itu seperti dasar dari segala sesuatu. Apapun bisa tinggal di dalamnya. Kegelapan bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Cahaya juga bisa tinggal di dalam kekosongan yang jernih. Tetapi kekosongan yang jernih itu sendiri bukan kegelapan, bukan pula cahaya. Ia adalah unsur netral yang memungkinkan segala unsur untuk tinggal di dalamnya. Kita adalah unsur murni ini. Siapapun yang memahami ajaran universal ini untuk kebebasan dari penderitaan, akan menyadari bahwa apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar lahir ke dunia ini. Semua ini hanyalah ekspresi, semua ini hanyalah ekspresi. Ekspresi berupa suara, gambaran, gerakan, kesadaran, atau emosi. Semua ini hanyalah ekspresi. Tetapi hal-hal ini bukanlah diri kita. Mereka muncul dan kemudian menghilang. Kita menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Pikiran, sebagai unsur murni, menggunakan ekspresi ini dari saat kita bangun hingga tidur. Ketika tidur, pikiran berhenti menggunakan ekspresi ini. Segala ekspresi itu lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sesuatu yang tidak menjadi apapun. Ia hanya kurang satu hal, yaitu kesadaran. Saat kita tertidur lelap, pikiran tetap menjadi unsur murni yang sama, tetapi ia hanya kurang kesadaran. Ia tidak memiliki kebijaksanaan, tidak tahu apa dirinya. Hanya itu saja. Ketika kita mendengarkan ajaran universal ini, kita akan mulai memahami, inilah dia. Setelah memahami, kita akan merasa ringan, lega, dan terus merasa semakin lega hingga akhirnya benar-benar terbebas. Pikiran kita adalah unsur kosong yang jernih, ia akan terlepas dari ekspresi. Pikiran akan terpisah sepenuhnya. Ekspresi adalah satu hal, dan pikiran sebagai unsur murni yang kosong dan jernih adalah hal lain. Keduanya tidak berhubungan. Ketika kita melihat ini dengan jelas melalui pengalaman kita sendiri, semuanya akan mulai terjadi dengan sendirinya.
Kita akan merasa ringan, lega, dan terus merasa semakin lega hingga akhirnya benar-benar terlepas. Ketika pikiran terlepas, kita akan merasakan bahwa kita bukanlah manusia. Kita akan benar-benar terlepas dan menyadari bahwa kita adalah unsur yang tidak menjadi apapun. Kita tidak menderita. Kita bebas dari segalanya. Kita akan memahami sepenuhnya ajaran universal ini. Kita akan berkata, ini dia. Sebarkanlah ajaran universal ini di berbagai saluran, bagikan kepada seluruh dunia. Ketika semua orang di dunia ini memahami ajaran ini, kedamaian dan harmoni akan tercipta. Kita semua tidak akan menderita lagi. Ini seperti kita hidup di dalam dunia mimpi, dan kita percaya bahwa semua yang ada di dalamnya adalah nyata. Namun, ketika kita memahami kebenaran bahwa tidak ada apapun yang menjadi diri kita akan terlepas dari dunia mimpi. Kita akan menyadari bahwa kita adalah pikiran, unsur kosong yang jernih dan murni ini. Kita adalah unsur murni, unsur kehidupan tanpa bentuk. Unsur ini adalah segalanya. Unsur awal, unsur dasar yang memungkinkan segala unsur lain untuk tinggal di dalamnya. Namun, ia tidak terhubung dengan unsur-unsur lainnya. Saat ini, ia hanya belajar dari unsur-unsur tersebut, menggunakan alat untuk melakukannya. Namun, ketika kita mulai memahami bahwa alat ini bukanlah hal yang sebenarnya kita butuhkan, kita hanya ingin mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbalik dan mengenali bahwa diri kita adalah unsur murni, kita akan mulai bertanya, mengapa kita menggunakan alat ini? Mengapa kita bodoh hingga menderita? Penderitaan hanyalah ekspresi. Kita bodoh karena melekat pada kebahagiaan, melekat pada penderitaan, melekat pada suara ini, melekat pada gambaran mental, melekat pada kesadaran ini. Padahal semua hal tersebut hanyalah ekspresi, bukan diri kita. Ketika kita memahami hal ini dengan pikiran, membiarkan pikiran menerimanya sendiri. Mendengarkan berulang kali hingga pikiran menerimanya, kita akan mengetahui sendiri seperti apa kebebasan dari penderitaan secara sempurna, 100%. Rekaman ini sudah cukup untuk saat ini. Semoga kita semua dapat memahami ajaran universal ini dan terbebas dari penderitaan sepenuhnya, seketika. Sadhu, sadhu, sadhu.